Namaku Ririn, usia 32 tahun. Tapi hidupku seperti berhenti sejak usia 25 tahun, tepat setelah kecelakaan itu. Satu malam hujan, satu remblong, dan satu vonis dokter yang mengubah segalanya. Aku tak bisa punya anak. Arif, suamiku, laki-laki baik, usianya 8 tahun lebih tua dariku, kepala sebuah perkebunan kelapa sawit di luar pulau. Kami menikah karena saling menghargai, bukan karena cinta membara. Tapi itu cukup. Setidaknya dulu kupikir begitu. Setahun setelah kami menikah, aku mengalami kecelakaan saat pulang dari rumah teman. Mobil ringsek, tubuhku penuh luka dan rahimku hancur. Arif menerima kenyataan itu dengan tenang, terlalu tenang bahkan. Ia hanya memelukku dan berkata, "Berarti hidup kita harus fokus ke yang lain. Mungkin karier, mungkin ibadah, mungkin keluarga yang kita bentuk dengan cara berbeda." Lalu datanglah Arga, usianya 9 tahun waktu itu. Anak dari sepupu Arif yang meninggal mendadak karena serangan jantung, sementara istrinya sudah lebih dulu wafat. Arif menatapku waktu itu, mata tajam tapi kalem. "Kalau kamu gak keberatan, aku pengen Arga tinggal sama kita. Dia butuh rumah, dan kamu juga butuh teman di rumah." "Butuh teman?" Begitu katanya. Bukan anak, bukan pengganti, tapi teman. Aku diam lama sebelum menjawab, tapi dalam hati aku tahu, aku butuh lebih dari sekadar teman. Aku butuh seseorang yang bisa aku jaga, yang bisa menyebutku ibu, meski cuma pura-pura. Aku butuh harapan baru, bahkan meski palsu, dan akhirnya Arga datang. Pertama kali dia masuk rumah, tubuhnya kurus, matanya sayu, dan suaranya pelan sekali waktu menyapa. "Bu Ririn." Ku peluk dia erat. Entah kenapa, pelukan itu terasa lebih hangat daripada pelukan siapapun dalam hidupku. Hari-hari awal bersama Arga dipenuhi kesenyapan yang pelan-pelan berubah jadi kebiasaan. Aku masak buat dia, bacakan buku sebelum tidur, ajari PR sekolah. Dia mulai panggil aku ibu meski dengan ragu. Tapi lama-lama, lidahnya terbiasa dan hatiku makin penuh setiap kali mendengarnya memanggilku begitu. Arif makin sibuk di luar pulau, kadang 2 minggu pulang, kadang sebulan sekali, tapi aku tak merasa sendiri lagi. Rumah yang awalnya sunyi, berubah jadi penuh suara langkah kecil, tawa remaja, dan cerita sekolah yang tak habis-habis. Arga cepat tumbuh, dari bocah pemalu jadi anak yang cerewet dan periang. Aku ikut semua acara sekolahnya, antar jemput les, dan merayakan ulang tahunnya dengan kue buatanku sendiri. Dia suka peluk aku dari belakang waktu aku lagi masak, bilang, "Ibu wangi banget, kayak kue bolu." Aku cuma tertawa, tak pernah menyangka betapa hal-hal kecil itu menyembuhkan. Tahun berganti, aku semakin nyaman jadi ibu dari anak yang bukan darah dagingku. Tapi, kadang saat aku berdiri sendirian di balkon malam-malam, aku sadar, yang kami bangun ini mungkin tak seperti keluarga biasa. Bertahun-tahun sudah sejak Arga tinggal di rumah ini, kini dia udah tumbuh lebih dewasa. Tingginya hampir sejajar dengan Mas Arif, dan wajahnya makin mirip almarhum ayahnya. Tenang, ramah, dan selalu sopan. Sejak tinggal bersama, aku menyayanginya seperti anak sendiri. Bahkan kadang kasih sayangku padanya seperti penyeimbang atas kekosongan yang makin terasa dalam rumah tanggaku. Mas Arif, dia masih lelaki yang baik, tapi akhir-akhir ini entah kenapa cepat marah. Mungkin karena tekanan kerja di kebun yang semakin berat, atau mungkin karena kami memang sudah lama tak benar-benar ngobrol dari hati ke hati. "Kamu tahu gak sih, capeknya kerja di luar kota? Pulang cuman pengen tidur, bukan dengerin keluhan terus," katanya suatu malam dengan nada tinggi yang membuatku tercekat. Padahal, aku hanya cerita kalau atap dapur bocor. Aku diam, tak ingin memperpanjang. Tapi, luka kecil seperti itu menumpuk dari hari ke hari. Dan setiap kali aku merasa letih, yang pertama kali sadar adalah Arga.
Sore itu, aku lagi duduk di teras belakang sambil menyeka mata. Hujan baru saja turun dan kepala masih pening karena pertengkaran kecil tadi pagi. Arga datang bawa segelas teh hangat. "Ibu kenapa?" tanyanya lirih. Aku menggeleng. "Gak apa-apa, cuma capek aja." Dia duduk di sebelahku tanpa banyak tanya lalu memegang tanganku. "Kalau ibu sedih cerita aja ke Arga, gak usah dipendam sendiri." Aku tersenyum lirih. "Ibu punya anak yang bijak banget ya." Dia nyengir, lalu bersandar di pundakku. "Soalnya ibu juga baik banget." Pelan-pelan, waktu demi waktu keberadaan Arga jadi semacam pelipur. Momen-momen kecil seperti melihat dia tertawa atau memelukku dari belakang sambil iseng menebak menu makan malam, mampu menambal hati yang mulai berlubang karena dinginnya pernikahan. Malam-malam saat petir menggema, dia masih suka mengetuk pintu kamarku. "Bu, temenin ya, petirnya kenceng." Aku biarkan dia berbaring di sisi kasur yang biasa membawa bantal sendiri. Tak pernah macem-macem, tak pernah aneh-aneh. Pelukannya saat tidur masih seperti pelukan anak yang butuh ibu. Dan entah bagaimana itu menghangatkan jiwaku yang mulai sepi. Kadang aku berpikir, mungkin Arga juga merasakan kehampaan yang sama di rumah ini. Rumah besar, tapi dingin. Banyak ruang, tapi sedikit bicara. Dan hanya kami berdua yang terus saling mengisi. Dia bukan sekadar anak angkatku, dia adalah penopang juga buatku. Waktu berlalu terlalu cepat, tahu-tahu kini Arga sudah 19 tahun. Anak yang dulu merengek, minta dibacakan dongeng, kini jadi lelaki jangkung yang duduk di ruang tamu sambil main gitar. Dan sesekali cerita tentang kuliahnya, tentang dosen killer dan pacarnya. "Ibu, aku bingung sama Dinda," katanya suatu sore sambil mengaduk es teh yang baru saja kubuat. "Kadang dia perhatian banget, tapi kadang kayak gak butuh aku." Aku tersenyum, menyandarkan punggung di kursi. "Ya namanya juga perempuan, kadang pengen dimengerti bukan didebat." "Persis kayak ibu ya, kayaknya gitu kali ya," katanya sambil melirik nakal. Aku tertawa lepas, meski ada sesuatu di dadaku yang aneh. Dulu, Arga kecil cuma cerita soal main bola atau film kartun. Sekarang, dia cerita soal cinta, soal cewek, dan aku merasa kehilangan sesuatu, tapi aku merasa senang dia dekat. Dia tetap anak yang hangat. Tiap pagi, dia pamit mencium tanganku, kadang membetulkan rambutku atau kudak, atau kadang aku iseng nyelipin cemilan di tasnya sebelum aku sempat masak sarapan. Sayangnya, aku tak bisa berbagi kehangatan yang sama dengan Mas Arif. Suamiku itu makin sulit diajak bicara. Kalau pulang wajahnya selalu lelah, kadang sinis, kadang diam saja. Pernah aku mencoba menyentuh tangannya saat makan malam, tapi dia malah menarik tangan dan berkata datar, "Udahlah Rin, aku capek." Aku merasa seperti ada yang berubah, cuma aku hanya belum tahu apa. Hingga malam itu, suara mobil terdengar di luar gerbang. Aku buru-buru keluar, berharap bisa menyambut Arif. Tapi yang kulihat membuat nafasku tercekat. Dia turun dari mobil bersama seorang perempuan muda dan anak perempuan kecil yang memanggilnya, "Ayah." "Siapa ini mas?" tanyaku gemetar. Dia mengangkat tangan. "Rin, aku bisa jelasin ini." "Kamu nikah lagi?" Suaraku nyaris melengking. Tanpa bilang, tanpa izin, kamu pikir aku apa? Anak kecil itu bersembunyi di balik rok ibunya. Perempuan muda itu diam saja, tapi jelas tak merasa bersalah. Mas Arif malah menyahut dingin. "Udah jangan drama, ini udah sah, aku butuh keturunan." Aku terdiam, perih. "Selama ini kamu diam, tapi ternyata kamu cari perempuan lain?" Air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. "Dan kamu mau bawa mereka ke rumah ini, Mas?" Ayah. Arga keluar dari rumah, wajahnya penuh amarah. Ayah gak punya hati. Ibu udah sabar bertahun-tahun ditinggal terus, nunggu terus, gak pernah ngeluh. Tapi ayah malah,
Diam Arga, bentak Mas Arif. Jangan bentak dia. Aku menahan tubuh Arga. Dia lebih jadi keluarga daripada kamu sekarang. Malam itu semua pecah. Retakan yang dulu samar kini jadi luka yang nyata. Dan di tengah reruntuhan itu, hanya Arga yang berdiri di sampingku, memelukku tanpa kata, tanpa syarat. Setelah malam itu, aku tak pernah benar-benar bisa memandang wajah Arif seperti dulu. Semua yang tersisa dari pernikahan kami hanya kewajiban dan kesepakatan. Aku tak mau tinggal serumah dengan perempuan itu. Bukan karena cemburu semata, tapi karena aku masih punya harga diri. Dan Arif, entah karena merasa bersalah atau memang ingin menutup semua, akhirnya menuruti permintaanku. Beliin aku rumah, gak perlu besar. Tapi cukup buat aku dan Arga tinggal dengan tenang. Kataku dingin. Masih satu kota kan? Tanyanya. Iya, biar Arga tetap bisa kuliah dan kamu masih bisa bayar biaya hidup kami. Tapi jangan pikir aku akan tergantung terus sama kamu. Arif hanya mengangguk. Mungkin lega karena tak perlu ribut panjang. Beberapa minggu kemudian, aku dan Arga pindah ke rumah baru. Rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota, cukup tenang dan jauh dari sorotan. Kami tinggal berdua, seperti dulu, tapi berbeda. Aku mulai sibuk buka toko online, jualan daster, piyama, baju tidur lucu-lucu. Lumayan laku, apalagi karena aku tekun balas chat pembeli satu-satu dari pagi sampai malam. Kadang sampai lupa makan, kadang sampai ketiduran di depan TV. Dan Arga, dia seperti malaikat kecilku yang menjelma jadi lelaki muda yang perhatian banget. Kadang dia bantu foto produk, kadang bantu kirim paket ke ekspedisi, kadang cuma duduk di dapur sambil cerita soal kuliahnya. Tapi yang pasti, dia selalu ada, selalu memperhatikanku di setiap kesedihan dan senangku. Malam itu, aku ketiduran di sofa depan laptop. Masih ada nota pesanan yang belum kututup. Lampu ruang tamu remang, hujan turun pelan di luar. Aku baru saja selesai minum kopi panas, tapi kelopak mataku kalah kuat. Dalam setengah sadar, aku merasa tubuhku terangkat, hangat, kuat, dan aromanya bukan aroma Arif, tapi Arga. Dia menggendongku perlahan, berhati-hati. Aku membuka mata sedikit, kulihat wajahnya serius, penuh sayang. Tapi aku diam. Biarlah, aku terlalu lelah untuk bicara, dan anehnya aku merasa nyaman. Dia menurunkanku perlahan di tempat tidurku, menyelimuti tubuhku. Lalu saat dia hendak pergi, aku merasakan sentuhan lembut di pipi kananku. Ciuman singkat, hangat, tapi penuh makna. Aku mendengar langkahnya menjauh, pelan, pintu ditutup perlahan. Aku semakin memejam, tapi hati ini terbangun dan aku tak tahu apakah harus merasa tenang atau justru takut dengan getaran yang baru saja muncul di dada. Malam itu, aku lagi duduk di ruang tengah, nyelesain beberapa pesanan yang harus dikirim. Arga, seperti biasa bantuin, dia ngelap plastik kemasan sambil ngemil keripik. Bu, ini tinggal dikirim aja ya. Aku kirim ke konter dekat gang depan. Sekarang sekalian muter bentar, katanya. Aku cuma angguk sambil senyum. Iya, hati-hati ya Arga. Begitu pintu tertutup, aku tarik napas panjang. Rumah sepi lagi. Hujan turun sejak sore. Angin membawa dingin yang menyusup ke dinding rumah mungkil kami. Aku baru selesai mandi rambut. Masih basah dan daster longgar sudah menempel di tubuh. Tapi malam itu, kehangatan berubah jadi kegaduhan. Tok, tok, tok. Ketukan kasar di pintu depan. Siapa sih? Datang malam-malam gini? Bisikku sedikit gelisah. Tapi sebelum sempat dibuka, pintu sudah didobrak paksa dari luar. Dan berdirilah di sana Arif, matanya merah, langkahnya goyah, wajahnya mabuk berat. Mas, aku menatapnya kaget. Kamu ngapain? Dia tidak menjawab, langsung menarik tanganku kasar. Ikut,
Aku kangen kamu, Rin, istriku. Kamu istri sah aku kan? Mas, kamu mabuk? Peduli amat, Rin. Aku butuh kamu malam ini. Aku panik. Mas, lepasin. Jangan kayak gini dong. Jeritku mencoba melawan saat Arif menarikku masuk ke kamar. Aku ditarik paksa. Tubuhku didorong ke kasur. Napasnya bau alkohol kasar memaksa. Aku menolak. Mendorong dadanya sambil menangis tertahan. Mas, aku gak cinta kamu lagi. Jangan paksa aku. Diam, bentaknya. Tangannya mulai meraba kasar. Aku teriak kecil berusaha kabur, tapi tubuh Arif terlalu berat. Aku merasa benar-benar tak berdaya sampai, "Heh." Suara itu menggelegar dari ambang pintu. Arga, dia berdiri di sana, wajahnya merah padam, tangan mengepal. Dengan cepat dia menarik Arif dari kamar, mendorongnya menjauh. "Jangan sentuh ibu lagi, jangan pernah." Arif terpental ke lantai, terdiam, nafasnya ngos-ngosan, tapi wajahnya mulai sadar. Mungkin karena syok, mungkin karena malu. Arga berdiri di antara kami, tegas matanya penuh amarah. "Ayah gak sadar diri ya, datang malam-malam, mabuk, maksa ibu yang udah dikhianatin, malu ya?" Arif menatapku sekilas, lalu tanpa sepatah kata, dia bangkit dan keluar dari kamar. Pintu depan dibanting keras, sunyi. Aku duduk di ujung ranjang, masih gemetar, rambutku berantakan, mataku basah. Arga berbalik, mendekat perlahan. Dia duduk di sampingku, tak banyak bicara, tapi tatapannya penuh simpati dan sayang yang tak terucap. "Maaf Bu, aku telat, gak cepet-cepet pulang," katanya lirih. Aku hanya menggeleng pelan, lalu menyandarkan kepala ke bahunya. Arga terdiam, hanya memegang tanganku hangat pelan. Aku menggeleng pelan. "Kamu datang tepat waktu gak?" Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Bukan karena status, tapi karena ada seseorang yang benar-benar peduli, yang tak akan membiarkanku tersakiti lagi. Setelah pintu tertutup dan suara mobil Arif menjauh dari halaman, Arga masih berdiri di dekatku. Aku belum bergerak dari tepi ranjang, napasku masih belum teratur, dada masih sesak. Tanpa banyak kata, Arga beranjak ke depan, dia kunci pintu rumah, cek semua jendela, lalu ke dapur. Beberapa saat kemudian, dia muncul membawa segelas air. "Minum dulu, Bu," katanya pelan sambil menyodorkan gelas. Aku menerimanya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Makasih, Kak." Kami berdiri berhadapan di depan pintu kamar. Sunyi terasa panjang, udara di dalam rumah sejuk, tapi dada ini masih panas. Tanpa banyak bicara, kami akhirnya masuk ke kamar. Aku duduk di tepi tempat tidur. Arga ikut duduk di sebelahku, tapi tak menatap langsung. Aku menghela napas. "Aku capek banget malam ini." Dia mengangguk. "Arga tahu, Bu." Aku pun rebahan perlahan. Badanku lelah, kepalaku berat, pikiranku kusut. Tanpa berpikir panjang, Arga ikut berbaring di sampingku, punggungnya menghadapku. Aku mendekat, tanganku memeluknya dari belakang, hangat, tulus seperti pelukan yang ingin kuberi sejak lama tapi kutahan. "Terima kasih, Arga," bisikku. Arga gak jawab, tapi pelan-pelan, tangannya menarik tanganku lebih erat. Seolah dia juga butuh pelukan ini, seolah dia ingin bilang, "Aku juga butuh kamu."